Kemarin kita sudah membahas tragedi kecelakaan nuklir terbesar dalam sejarah dunia. Nah, sekarang kita akan membahas asal-usul teknologi nuklir. Pernah nggak sih kalian kepikiran, bagaimana bisa teknologi yang sekarang jadi dasar pembangkit listrik dan teknologi medis ditemukan hanya melalui eksperimen kecil yang nggak terduga? Mungkin kita sudah sering mendengar tentang teknologi nuklir, tapi tahukah kalian kalau awal mula penemuannya penuh kejutan dan eksperimen yang bahkan tak terbayangkan sebelumnya? Yuk, simak cerita lengkapnya. Semua berawal di tahun 1896 saat seorang ilmuwan Prancis bernama Henri Becquerel melakukan eksperimen tentang fluoresensi. Tujuan Becquerel sederhana, dia ingin tahu apakah sinar matahari bisa membuat beberapa bahan bersinar atau bercahaya sendiri. Jadi Becquerel meletakkan garam uranium di atas pelat fotografi, lalu membungkusnya dengan kertas hitam supaya tak terkena cahaya. Namun yang terjadi justru sangat mengejutkan. Tanpa terkena sinar matahari, pelat itu menunjukkan gambar yang jelas. Artinya garam uranium tersebut mengeluarkan semacam sinar misterius. Inilah pertama kalinya manusia menemukan fenomena yang kita kenal sebagai radiasi atau radioaktivitas. Jadi bayangkan ini, sebuah eksperimen biasa di laboratorium yang dilakukan tanpa niat mencari penemuan besar, justru mengarah pada pengetahuan yang mengubah segalanya. Becquerel menemukan radiasi, namun saat itu dia sendiri tak tahu seberapa besar dampaknya. Penemuan ini membuka jalan bagi dunia fisika untuk memahami bahwa atom itu nggak cuma terdiri dari partikel kecil yang stabil, tapi bisa juga pecah dan melepaskan energi. Tapi perjalanan ini nggak selesai di sini. Ada dua nama besar yang kemudian memperluas pemahaman tentang radiasi, Marie dan Pierre Curie. Pada 1898, pasangan ilmuwan ini menemukan dua elemen baru yang sangat radioaktif, polonium dan radium. Dan yang lebih luar biasa, mereka nggak hanya meneliti dan mempelajari radiasi, tetapi juga menciptakan istilah radioaktivitas yang sampai sekarang masih kita pakai. Seiring waktu, mereka berhasil mengembangkan teori dan teknologi yang sangat penting bagi dunia sains dan kesehatan. Masuk ke tahun 1938, dua ilmuwan asal Jerman, Otto Hahn dan Fritz Strassmann, secara tak sengaja menemukan sesuatu yang benar-benar mengguncang dunia. Mereka melakukan eksperimen dengan menembakkan neutron ke inti atom uranium. Dan apa yang terjadi? Atom uranium itu pecah menjadi dua bagian yang melepaskan energi luar biasa. Inilah yang dikenal dengan fisi nuklir, proses di mana inti atom terpecah dan melepaskan sejumlah besar energi. Penasaran kan apa dampaknya? Fisi nuklir bukan hanya penemuan fisika dasar, tapi penemuan ini membuka jalan bagi pemanfaatan energi nuklir secara praktis. Namun ada sisi gelapnya juga, karena penemuan ini menjadi salah satu dasar bagi pembuatan bom atom. Setelah fisi nuklir ditemukan, dunia mulai melihat potensi besar, baik untuk energi maupun untuk senjata. Ini mengarah ke proyek Manhattan, sebuah proyek rahasia yang dimulai pada masa Perang Dunia Kedua. Para ilmuwan Amerika bekerja keras di bawah kepemimpinan J. Robert Oppenheimer untuk menciptakan bom atom pertama. Pada 16 Juli 1945, bom atom pertama berhasil diuji coba di New Mexico. Ledakannya begitu kuat sampai-sampai memicu perubahan besar di dunia. Namun, dampak terbesar dari teknologi nuklir terasa pada Agustus 1945 ketika bom atom pertama kali dijatuhkan di Jepang. Hiroshima dan Nagasaki menjadi saksi betapa dahsyatnya kekuatan senjata nuklir. Ledakan bom yang menghancurkan dua kota ini mengakibatkan ratusan ribu orang tewas dalam sekejap dan menciptakan dampak jangka panjang yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang lainnya. Inilah momen yang membuka mata dunia akan potensi luar biasa dan sekaligus menghancurkan dari teknologi nuklir. Tapi meskipun teknologi nuklir diidentikan dengan perang, setelah Perang Dunia II, banyak ilmuwan mulai mencari cara untuk memanfaatkan penemuan ini untuk kebaikan umat manusia. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Uni Soviet adalah negara pertama yang membangun reaktor nuklir komersial pada tahun 1954. Dan sejak saat itu,
teknologi nuklir mulai digunakan untuk menghasilkan listrik dengan efisiensi tinggi. Selain energi, teknologi nuklir ternyata juga memberikan kontribusi besar di dunia medis. Isotop radioaktif digunakan dalam diagnosis berbagai penyakit, terutama untuk mendeteksi kanker, dan bahkan dalam terapi untuk pengobatan kanker itu sendiri. Tak hanya itu, teknologi nuklir juga berperan penting dalam eksplorasi luar angkasa. Banyak satelit dan pesawat ruang angkasa menggunakan energi nuklir untuk bertahan hidup di luar angkasa, menjelajahi planet-planet yang jauh dari matahari. Siapa sangka, energi yang awalnya ditemukan sebagai senjata malah bisa membantu manusia menjelajah luar angkasa. Namun, seperti yang kita tahu, teknologi nuklir tetap berisiko tinggi. Insiden besar seperti kecelakaan nuklir di Chernobyl dan Fukushima menunjukkan betapa bahayanya penggunaan energi nuklir yang tidak hati-hati. Tetapi, para ilmuwan terus bekerja keras untuk menciptakan teknologi yang lebih aman dengan harapan bisa memanfaatkan energi nuklir untuk kebaikan tanpa membahayakan lingkungan dan kehidupan manusia. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan panjang penemuan teknologi nuklir ini? Sebuah penemuan bisa memiliki dua sisi, potensi besar untuk kemajuan, tapi juga risiko yang harus dikelola dengan bijak. Gimana menurut kalian? Apakah teknologi nuklir lebih banyak manfaatnya atau justru lebih berbahaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya tentang sains, teknologi, dan sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.